Nama saya Waster Manurung, Pangulu Saribuasi, Kecamatan Tonduan, Kabupaten Simalungun. Nagori Saribuasi memang sudah ada sejak zaman Belanda, tapi mulai 2016 saya menjabat sebagai Pangulu Nagori Saribuasi. Luas Nagori Saribuasi seluas 4 km². Kondisi jalannya untuk Nagori Saribuasi di luarnya agak rusak, tapi di dalam sudah agak lumayan karena sesuai dengan anggaran ADD mulai 2016 sampai 2019. Potensi di Nagori Saribuasi agak lumayan, ada di pertanian sawah, juga pertanian jagung, dan kebanyakan perkebunan sawit. Awal munculnya produk ini sehubungan dengan saya membudidayakan nilam dengan kerjasama dengan PT Unilever Semangke. Menyuruh saya untuk menanam nilam. Sehubungan dengan itu, orang itu mengatakan tidak boleh memakai pupuk kimia. Makanya terbentuklah pabrik pupuk organik padat dan pupuk organik dari cair. Kebetulan ada ini saudara saya atau Unilever menunjukkan sama saya bahwa pembuatan pupuk organik itu ada rumus dari Eropa gitu. Jadi saya mengajak dia atau merekrutmen dia untuk memproduksi pupuk padat dan pupuk cair. Untuk pembuatan pupuk padat ini dan pupuk cair ini, anggaran desa hanya terhitung 65 juta. Total anggaran semua yang dimasukkan ke BUMDes Nagori Saribuasi sebanyak 800 juta. Produk BUMDes Nagori Saribuasi sudah disebarkan Kabupaten Humbahas, Tobasa, Kabupaten Dairi, dan Simalungun. Ya, memang pembuatan pupuk padat dan pupuk cair ini termasuk unggulan di sini. Sehubungan Nagori Saribuasi termasuk Kecamatan Tonduhan masih bertanam palawija dan kelapa sawit. Kalau dampak negatifnya menurut saya nggak ada, karena sesuai dengan hasil musyawarah mufakat produk ini ya sangat menguntungkan, nanti akan disisihkan kepada masyarakat khusus Nagori Saribuasi. Positifnya ya hasil pertanian masyarakat Saribuasi meningkat. Sebagian masyarakat saya memang ikut bekerja di dalam pembuatan pupuk padat dan pupuk cair sebanyak kira-kira 30 kakak yang bekerja di BUMNAK tersebut. Baik, saya perkenalkan, nama saya Edison Nababan. Di BUMDes Saribuasi ini saya sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan. Ya, secara resminya, secara produksi besar-besaran ini dimulai pada bulan April tahun 2020. Karena di daerah kita ini
khususnya di daerah Kecamatan Hatonduan, begitu banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi pupuk organik. Nah, kemudian mayoritas penduduk di daerah kita, terutama daerah Simalungun adalah petani, sehingga BUMDes Seribu Hasil Mekar begitu termotivasi untuk memproduksi pupuk yang berkualitas dan dengan harga yang sangat kompetitif. Baik, yang bahan utamanya adalah kotoran hewan sapi, itu sekitar 80%, kemudian dicampur dengan dolomit dan sekam padi, lalu dengan menggunakan bahan fermentasi atau dekomposernya adalah mikroba trichoderma. Proses pembuatannya itu kotoran sapi atau limbah kotoran sapi itu dihasilkan atau kami datangkan dari peternakan sapi khusus dari daerah Kabupaten Asahan, sehingga standar mutu bahan bakunya sudah sangat terjamin. Lalu kotoran sapi itu dibersihkan atau diolah, kemudian dikumpulkan di satu tempat namanya wadah fermentasinya. Disitulah nanti difermentasi atau diperam selama 21 hari dengan menggunakan mikroba trichoderma sebagai dekomposer atau bahan fermentasi. Inilah ruangan instalasi pengadaan ataupun pembiakan mikroba untuk bahan dekomposer ataupun fermentasi pupuk organik. Di ruangan ini ada 2 tahapan. Seperti yang di sebelah kanan saya, inilah instalasi pembiakan mikroba. Di sini nanti diproses selama 21 hari. Nah, di dalam drum ini adalah cairan ataupun hasil ekstraksi dari berbagai macam tumbuhan yang memang betul-betul bisa bermanfaat sebagai pupuk. Nah, disinilah ditambahkan atau dimasukkan bakteri induknya. Iya, bakteri induk disinilah dikembangkan, dibiakkan untuk nanti digunakan sebagai bahan memfermentasi ataupun menguraikan pupuk padat maupun pupuk cair. Jadi ini prosesnya selama 21 hari. Nah, ini semua drum ini dialiri dengan oksigen karena di dalamnya ada mikroba hidup. Ini oksigennya. Kemudian benar-benar ini steril, disterilkan karena mikroba ini tidak boleh terkontaminasi supaya nanti hasilnya bagus. Kalau dia terkontaminasi nanti bakterinya mati, tidak berkembang. Baik, setelah 21 hari dari sini nanti ini diambil inilah yang di dalam jerigen ini, hasil dari ini 21 hari ini digunakan nanti untuk memfermentasi, menguraikan atau pembusukan pupuk organik padat yang ada di sebelah. Itu nanti digunakan untuk membusukkan kotoran sapi untuk menjadikan pupuk yang sudah siap pakai. Nah, kemudian untuk pupuk cair, karena ketika di sana itu pH-nya itu masih rendah, sehingga kita harus membuat pupuk cair itu dengan pH standar sampai 5,5 misalnya.
Nah, dari sana kita pindahkan lagi ke wadah ini, kemudian di sini kita fermentasi selama 15 hari. Kita tambahkan juga di dalamnya pupuk organik padat yang sudah jadi tadi. Sehingga ini makan waktu 15 hari lagi. Nah, dalam 15 hari tetap juga ini dialiri dengan oksigen seperti ini supaya bakteri di dalamnya tetap hidup. Nah, setelah 15 hari barulah kita keluarkan hasilnya yang sudah jadi pupuk organik cair. Nah, dikeluarkan dari sini pelan-pelan, ya, pelan-pelan dikeluarkan seperti ini. Nah, ini sudah siap pakai nih, sudah siap pakai dengan pH 5,5. Kalau di sana tadi pH-nya masih 3,2, tapi setelah difermentasi 15 hari lagi di sini, ini pH-nya menjadi 5,5 dan itu sudah standar nasional untuk pupuk cair. Penghasilannya sebenarnya kita berupaya untuk membuat harganya sekompetitif mungkin, ya. Jadi itu sudah kesepakatan oleh pengurus BUMDes maupun penghulunya supaya marginnya itu tidak terlalu tinggi, sekitar 20%. Gitu. Kalau misalnya itu ya, misalnya kalau untuk pupuk cair itu ya sekitar Rp30.000 per kemasan 500 ml. Target kita sebenarnya masih untuk skop Sumatera Utara. Sudah ada beberapa kabupaten di Sumatera Utara yang sudah memesan ini, Kabupaten Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Dairi, terus Karo. Ya tentu Kabupaten Simalungun sudah banyak yang beredar. Ya, saya melihat bahwa semua stakeholder ataupun pihak-pihak yang terkait di sini begitu antusias, begitu semangat memajukan, mendukung BUMDes ini supaya semakin maju. Karena setahu kita bahwa baru BUMDes Seribu Asi Mekar ini yang memproduksi pupuk secara besar-besaran seperti ini. Jadi benar-benar tim kita di sini sangat solid, sangat kompak dan punya semangat yang luar biasa. Benar sekali, pupuk cair ataupun pupuk organik ini benar-benar menjadi produk unggulan. Kebetulan sesuai dengan yang tertulis di label pupuk kita itu bahwa pupuk organik ini menggunakan teknologi fermentasi Eropa, dan itu memang benar. Kebetulan memang kita punya mentor, kita punya konsultan, seorang profesor di Switzerland, dari negara Swiss. Kami pikir dampak negatifnya, saya pikir tidak ada untuk masyarakat. Justru dampak positifnya sangat banyak. Di antaranya tentu masyarakat sekarang, masyarakat petani mendapatkan pupuk alternatif yang lebih murah, lebih berkualitas. Kemudian dengan adanya produksi pupuk ini membuka lapangan kerja terutama untuk masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Hatunduan, khususnya di Desa Seribu Asi. Untuk saat ini saja tenaga kerja yang terkait langsung dengan pengadaan pupuk ini sekitar 40 orang. Belum lagi dikerjasama dengan Nagori Jawa Tengah II dengan jumlah pekerja yang sama. Terus yang berikutnya, peternak sapi itu sekarang mereka bisa menjual ya kotoran sapi sehingga mereka mendapatkan tambahan penghasilan. Tentu sekali dengan kehadiran BUMDes ini, terutama dengan adanya produksi pupuk organik ini akan bisa menambah pendapatan desa yang sudah otomatis akan menambah kesejahteraan penduduk terutama yang ada di Nagori Seribu Asi.
Untuk masyarakat tentu kami meminta supaya masyarakat Nagori Seribu Asi secara khusus ataupun masyarakat Kabupaten Simalungun secara umum supaya mendukung program ini, karena apapun ketika ini nanti akan semakin lebih besar, dampak positifnya yang langsung dirasakan yang pertama itu adalah oleh warga Nagori Seribu Asi. Sehingga kami mengajak warga Seribu Asi secara khusus dan umumnya warga Kabupaten Simalungun supaya mendukung program ini, sekaligus juga memberikan solusi pertanian yang semakin murah dan semakin berkualitas ke depannya. Ya, saya Raslan Purba, Pangulu Nagori Ambarisan Kecamatan Sidamanik, sekaligus Ketua KBPS, Keluarga Besar Pangulu Kabupaten Simalungun. Ya, posisi saya di bidang usaha ini ya karena memang saya adalah Ketua KBPS, tentu saya harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Nagori. Artinya karena saya lihat bahwa Bumnak Seribu Asi yang memproduksi pupuk organik, ya tentu saya tertarik, dan jika memang ini menjadi satu produk yang unggulan, ya kita sebagai Ketua KBPS turut mendukung. Cukup bagus, karena selama ini kita, khususnya masyarakat Simalungun, yang boleh dikatakan bahwa hampir 85% bahkan 90% adalah masyarakat petani. Selama ini kita memakai pupuk yang kita beli yang diproduksi oleh pabrik-pabrik sudah ternama. Nah, dengan adanya ini ya tentu kita sangat menyambut dengan senang, gembira. Kenapa tidak? Kalau pupuk ini bisa memang layak untuk bersaing dengan pupuk yang sudah beredar selama ini, ya ini tetap harus kita dukung. Saran kita terhadap khususnya Bumnak Seribu Asi yang memproduksi pupuk organik ini, ya quality controlnya harus betul-betul terjaga supaya nanti ketika ini bisa kita ikut bantu pemasarannya, kita jangan kalah bersaing dengan pupuk yang sudah beredar di pasaran. Ya ke depan tentu seluruh Pangulu yang ada di Kabupaten Simalungun ini akan kita ajak sebagai mitra kita untuk memasarkan, dan sekaligus juga tentu akan mensejahterakan masyarakat petani, sekaligus juga ada feedbacknya tentu kepada masing-masing Nagori ataupun Pangulu. Harapannya tentu sangat positif kepada Bumnak Seribu Asi, kiranya tetap menjaga kualitasnya, dan kemudian tentu kalau se-Kabupaten Simalungun nanti sudah menerima pupuk ini, baik organik maupun padat, tentu ini Bumnak Seribu Asi tentu tidak akan mampu untuk melayani. Maka kita harapkan nantinya bahwa Nagori-Nagori yang lain di Kabupaten Simalungun akan bermitra, dan memang bila perlu KBPS juga akan mungkin ikut di dalam memasarkan produk daripada pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Saya yang bernama Limpo Soehardo Raja Guguk, Pangulu Nagori Jawa Tengah II, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Awal mulanya terbentuk usaha ini memang sebelum pandemik,
kita ngobrol sama Pangulu Saribuasi dan kita programkan ke sana. Awalnya kita menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Saribuasi. Ternyata di tengah-tengah pandemi kita kewalahan dengan modal, makanya kita buat kerjasama antar dua nagori. Semestinya dulunya itu satu nagori untuk kerjasama untuk buat usahanya gitu. Ya kita usahakan, memang ini kita rencanakan jadi satu usaha unggulan di Nagori Jawa Tengah 2 ini untuk pembuatan pupuk padat dan pupuk cair, dan begitu juga dengan pembudidayaan nilam. Harapan kita ya mudah-mudahan dengan situasi yang beginian, kita lihat di pasaran sudah begitu banyak produk-produk yang sudah besar yang diproduksi oleh produksi pabrik-pabrik kimia. Jadi kita berharap ke depannya mari kita menjaga bumi kita dengan berpola tanam sistem organik begitu, Bu. Terima kasih. Saya perkenalkan, pertama adalah nama saya Joni Irtianto, selaku jabatan di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Joni Irtianto nama jabatan adalah Direktur atau Ketua dari BUMDes tersebut. Pada hari ini kami sudah menjalankan program kerja yang diamatkan oleh masyarakat kepada kami, dan kami sudah berjalan. Dengan perjalanan ini, usaha pertama adalah budidaya nilam ataupun sejenis minyak asiri. Nilam ini kami teliti sangat menguntungkan masyarakat tani daripada masyarakat tani tanaman-tanaman biasa yang selama ini ada di Indonesia. Minyak nilam ini, cara proses pertama adalah pembentukan stek untuk dibibitkan. Dalam 1 bulan di pembibitan, dia itu langsung ditanam ke lokasi perkebunan nilam dengan berukuran lubang 20 kali 20, dalamnya 20, dengan jarak 100 cm atau 1 meter, dan jarak pohon ke pohon, disitulah dari pertama ke dua 80 cm. Dikarenakan perkembangan nilam tersebut 6 bulan sudah bisa 50 cm ke kiri, 50 cm ke kanan, menjadi bersatu antar pohon ke pohon. Maka jarak jauhnya 1 meter. Dengan tanaman ini berukuran tingginya 1 meter yang paling tinggi. Tapi dengan penghasilan, kami perhitungkan hitungan dari 1 rantai. 1 rantai adalah 400 pohon. 400 pohon dikali, hitungan kami adalah 3 kilogram per pohon. 3 kilogram, 3 kali 400, 1.200 kilo. Itulah hasil per rantai. Penanaman pertama umur 6 bulan dipanen. Setelah pemanenan pertama, dipotong jarak dari tanah dengan tanaman 20 cm. Selesai itu, penanaman untuk perawatan kelanjutnya kedua, dipupuk lagi dengan pupuk padat organik yang hasilnya adalah hasil BUMDes Saribuasi Mekar. Karena itu bisa mempunyai unsur menyehatkan, membangkitkan badan, pertumbuhan batang dan daun
dan daun itu bisa mengembang, dan di daun adalah minyak asiri. Sejenisnya kedua, panennya kedua 4 bulan ke depan. Setelah itu kembali lagi untuk penanaman lagi, untuk merawat, disiram lagi dengan pupuk padat organik yang kandungannya adalah kandungan trichoderma yang selama ini bisa dipanen sampai ke 3 kali. Itulah 4 bulan ke depan. Maka pertama 6 bulan, kedua ditambah 4 bulan ke depan, ditambah ketiga adalah 4 bulan ke depan. Maka jumlahnya 1 tahun 4 bulan sudah 3 kali panen. Dengan penghasilan itu kami perhitungkan itu untuk mengangkat perekonomian rakyat Indonesia, khususnya pertanian. Marilah selama ini kita sudah dinodai. Kita tidak menyadari pupuk yang kita pakai untuk kepertanaman adalah pupuk kimia. Tapi kita lihat pupuk tersebut mengakibatkan kepadatan tanah atau menjadi tua tanah kembali. Dengan itu marilah kita pergunakan. Karena kami sudah coba pupuk padat organik ini, sudah kami pakai dan sudah kami sebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Dan ini adalah untuk membangkitkan tanah kembali, menyuburkan tanah, membongkar kehidupan tanah kembali menjadi tanah subur Indonesia. Dengan kesuburan itu bisa kita petani mengangkat perekonomian dari selama ini kita sudah dinodai. Pada seluruh teman-teman sahabat setanah air Indonesia desa, marilah kita mempergunakan pupuk padat organik ini supaya kita bisa membangkitkan kehidupan kita, perekonomian menjadi perekonomian yang sukses, dan petani menjadi petani yang sukses. Mekar, mekar, mekar. Saya Nyonya Sinaga Boru Samosir, berdomisili di Jawa Tengah 2, Kecamatan Hatonduka. Pak positif yang kami terima sebagai masyarakat Jawa Tengah 2, kami merasa bangga kami dapat memperoleh pupuk cairan, di mana pupuk cairan ini kami melihat bahwasanya tanaman yang dipupuk dengan pupuk cairan begitu meningkat atau begitu bagus khasiatnya bagi tanaman nilam yang sedang kami kerjakan. Di mana kami dihimbau sebagai masyarakat Jawa Tengah 2 diberikan pekerjaan, di mana situasi pandemi COVID-19 kami merasa seolah-olah tak punya pekerjaan. Tetapi dengan adanya nilam yang dibuat oleh Bapak Panghulu kami mendapat pekerjaan yang tadinya kami merasa kecewa. Apalah yang kami harapkan sebagai masyarakat kecil yang nggak boleh kami kerja kemana-mana. Apalagi aturan pemerintah menyatakan di rumah saja. Sementara kami sebagai petani yang kurang mampu dalam ekonomi, kami merasa khawatir. Tapi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panghulu kami, di mana kami diberikan untuk dapat bekerja sebagai buruh harian di perkebunan nilam yang telah dibuat oleh Bapak Panghulu kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Panghulu Limpo Soeharto Raja Guguk. Kami juga memohon dengan sangat supaya lebih ditingkatkannya untuk produksi nilam ini, karena kami mengharap sebagai buruh petani, biar kami lebih layak lagi, biar kami lebih bisa bekerja untuk kedepannya, untuk menghidupi kebutuhan anak-anak kami. Kami menghimbau kepada masyarakat, umumnya masyarakat Jawa Tengah 2, supaya kita lebih saling dalam mikul-memikul, bahu-membahu, supaya di dalam pandemi COVID-19 ini kita lebih mewaspadai pekerjaan kita dan kita dapat menempuh
hasil yang lebih baik lagi, kita dapat membimbing anak-anak kita ke arah yang tingkat yang lebih maju lagi. Ya, rencana saya ke depannya, saya menerapkan penanaman nilam dan memakai pupuk produksi Bumnak Nagori Seribu Asi supaya penghasilan masyarakat meningkat. Harapan saya untuk Nagori ini, Nagori Seribu Asi, agar maju gitu, agar maju dan produk kami ya mudah-mudahan bisa menyebar ke Sumatera Utara. Harapan saya untuk masyarakat di sini, program pembuatan nilam ini karena kebetulan PT Unilever bekerja sama dengan Bumnak Nagori Seribu Asi untuk menanam nilam dan memberikan minyaknya itu kepada Unilever. Jadi masyarakat menambah hasil apabila masyarakat Seribu Asi mau menanam.